Sebenarnya bahasa gaul dari tadi pragmatis ataupun transaksional ataupun fungsional namanya face to face friendship atau face to face friendship. Ya, atau shoulder to shoulder friendship. Ya. Mungkin diambilnya karena kalau misalkan face to face kayak gini doang tuh udah teman ya. Gitu. Nah, itu menandakan kalau memang pertemanan cowok itu transaksional ataupun fungsional. Ini ada riset, gue izin bacain ya Bang. Ada riset nih dari W pada tahun 2013 menunjukkan bahwa laki-laki itu terutama saat menginjak usia remaja mulai belajar untuk menekan ekspresi emosional ya dalam pertemanan karena tekanan norma maskulinitas. Jadi memang ada struktur sosial ya, konstruksi sosial yang akhirnya yang beredar adalah laki-laki itu harus maskulin, harus rasional, harus rasional, harus logik sehingga tidak mengedepankan emosionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di section Bincang Isu. Hari ini Syariah bakal ditemenin oleh kawan baru kita namanya Bang Hanif Ara. Halo teman-teman. Halo Bang. Halo Nif. Gimana Nif? Kira-kira kesempatan kali ini kita mau bahas isu tentang apa? Paling asik kayaknya coba kita riding the wave di yang lagi rame Bang di media sosial. Apa tuh kira-kira? Banyak konten tuh gue lihat judulnya ini. Cowok tuh gampang banget dapat teman. Ya gue suka lihat. Suka lihat kayak para konten kreator tuh bikin selalu ada tema itu gitu. Benar. Tiap konten kreator tuh mereka pada bikin tema itu gitu. Contoh konten yang pernah gue lihat Bang, jadi waktu itu gue lihat ada 2 motor nih Bang. Satu motor tuh isinya 2 orang ya, boncengan yang itu namanya bonceng. Nah yang satu nih mereka pedagang mangga, kayaknya abis panen mangga atau mungkin mau bawa mangga ke pasar gitu ya. Berarti ini mangga mau dijual kan. Nah satu lagi nih mereka memang lagi jalan-jalan aja kayaknya ya. Nah yang dibonceng di motor kedua dia videoin. Terus gitu yang kedua nyorot si tukang mangga ini lagi jalan, mereka lagi jalan. Terus dia bilang ke temennya, nggak kenal tuh tapi. Nggak kenal, orang asing. Tapi ini mereka berdua saling kenal ya. Terus yang dibonceng bilang ke temennya, samperin kita minta mangga. Akhirnya samperin, terus bilang udah samperin, bang mau mangga bang 2 bang, dikasih bang, gratis kagak bayar. Kagak bayar. CS banget CS. Gila udah langsung baik banget gitu. Benar. Gue juga kayak ini nggak hanya menurut gue ya, ini tuh nggak cuma konten sesungguhnya, karena gue ngeliat teman-teman gue juga, kalau misalnya dulu zamanan di kampus atau bahkan sekarang di teman-teman kantor gitu ya. Antara cowok yang gak begitu kenal satu sama lain aja tuh, asal kayak lo main Mobile Legend, gue main Mobile Legend, udah langsung temenan gitu. Kayak tiap malam kita jadwalin nih tiap malam ini kita bakal main mabar gitu. Emang kayak gitu gak sih? Benar kayak gitu. Kalau lu pribadi? Kalau gue kayak gitu sih Bang, gue tipe orang yang gampang SKSD. Karena ada kesamaan kebutuhan. Maksudnya gue butuh, terus nih orang bisa memenuhi kebutuhan gue. Karena tadi kayak misalkan main Mobile Legend ya. Iya. Gue butuh temen buat main. Ya udah, orang yang bisa memenuhi kebutuhan gue jadiin temen. Tapi only for that time. Tidak long lasting. Atau mungkin akan long lasting selama kita butuh main Mobile Legend. Iya. Kayak gitu. Gue pikir ini cukup umum karena gue juga kayaknya gitu deh. Kita rada transaksional gitu kali ya. Iya, fungsional. Ya lu bisa nolongin gue lagi susah nih, atau gue lagi butuh sesuatu, lu bisa support gue apa enggak. Sekarang di wilayah itu aja gitu. Benar. Menurut lu kenapa kalau misalnya cowok-cowok itu justru kayaknya beda ya sama teman-teman cewek gitu. Teman-teman cewek itu kayaknya mereka bertemannya justru lebih daripada fungsional ya kayak kita. Itu lebih banyak unsur emosionalnya kayaknya. Kalau cewek-cewek tuh. Lu punya saudara atau sepupu mungkin yang ada Bang, adek gue. Jadi gue punya adek cewek. Jangan disebut aja kali ya. Gak usah sebut ya. Sebut aja. Kayak seinget gue adek lu banyak dah. Adek gue ada 3. Lu kan bener. Ada. Yang paling kecil nih Bang. Dia suka cerita ke gue. Dan tiap kali cerita dia tuh selalu ceritain satu orang yang sama. Hampir tiap hari tuh. Namanya, iya, gue dengerin lah. Abang gue, gue abang masa dengerin. Gue dengerin kan. Satu namanya dia sebut tuh selalu Eca. Saking seringnya dia sebut Eca, gue kira Eca tuh sahabat dia. Terus udah gitu setelah beberapa hari dia cerita lagi,
Bang, aku kemarin abis jalan sama sahabat aku. Terus gue tanya kan, gue konfirmasi, oh si Eca bukan sahabat aku. Lah terus selama ini Eca siapa lu sebut-sebut kan? Tapi dari cerita-ceritanya dia berteman baik dengan Eca, having fun together gitu. Oke. Karena bukan sahabat. Jadi itu ada klasifikasinya tuh mereka. Ada teman dekat, ada sahabat. Dan mungkin sahabatnya juga perlu di breakdown lagi nih. Iya, kayaknya kalau cewek tuh kayak gitu ya. Iya, ribet banget ya bang. Gue gak ngerti kenapa tuh cewek-cewek pada kayak gitu. Nah kalau buat cowok, kira-kira sependek yang Hanif tahu ada gak sih riset ilmiahnya gitu? Kira-kira kenapa kalau cowok-cowok tuh yaudah kita kayak sepragmatis itu, sesimpel itu gitu, ada gak sih kira-kira? Ada bang, sebenarnya bahasa gaul dari tadi pragmatis ataupun transaksional ataupun fungsional namanya face to face friendship atau face to face friendship atau shoulder to shoulder friendship ya. Mungkin diambilnya karena kalau misalkan face to face kayak gini doang tuh udah teman ya gitu. Nah itu menandakan kalau memang pertemanan cowok itu transaksional ataupun fungsional. Ini ada riset, gue izin bacain ya bang. Ada riset nih dari Way pada tahun 2013 menunjukkan bahwa laki-laki itu terutama saat menginjak usia remaja mulai belajar untuk menekan ekspresi emosional ya dalam pertemanan karena tekanan norma maskulinitas. Jadi memang ada struktur sosial ya, konstruksi sosial yang akhirnya yang beredar adalah laki-laki itu harus maskulin, harus rasional, harus logik, sehingga tidak mengedepankan emosionalnya. Nah, karena mungkin laki-laki pun lebih punya lebih banyak tuntutan dibanding cewek gitu ya. Akhirnya secara logis tujuan utama dia adalah gimana caranya gue bisa menggugurkan tuntutan gue, bisa memenuhi tuntutan gue, ya. Akhirnya dia ketika berinteraksi pun dia mencari supaya interaksi yang dia terjadi, yang dia alami, yang dia lakukan itu membantu dia menggugurkan tuntutannya atau kewajibannya. Kalau nggak ada tujuannya, ngapain dia temenan? Gitu. Ini riset luar negeri atau dalam negeri? Ini luar negeri bang. Kalau yang di lokal ada nggak, maksudnya yang risetnya memang di Indonesia gitu? Wah, gue belum cari bang kalau yang Indonesia. Oh nggak ada ya kalau misalnya buat buat lokalnya ya tentang kenapa cowok tuh bukan nggak ada sih bang, lebih ke gue belum riset lebih jauh. Oke. Mungkin ada. Berarti memang ini agak umum gitu terjadi di mana-mana ya. Tapi menurut gua ini tuh juga sebenarnya suatu hal yang kurang baik dan kurang sehat. Gua setuju sih bang. Kalau misalnya si pertemanan antar cowok ini emang cuman gara-gara Mobile Legend doang, atau karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau tuntutan-tuntutan tadi, menurut gue ini nggak sehat. Kenapa? Ini gue juga nggak punya riset yang lebih baik ya sebenarnya dibandingkan Hanif tadi. Cuman ini datanya bisa sharing sama teman-teman bahwa angka tingkat bunuh diri itu paling tinggi ya laki-laki, dan pasien rumah sakit jiwa itu paling banyak ya laki-laki. Oh iya. Gitu. Justru di situ gue melihat ya karena laki-laki itu justru dia nggak meregulasi, nggak ngelola emosinya gitu. Padahal emosi itu penting gitu. Banget. Gimana menurut lo? Gue setuju bang, karena sebenarnya ini berlaku buat semua manusia bang, buat semua orang. Bahwasanya memang regulasi emosi dan juga rilis emosi itu penting. Karena kalau nggak dirilis, emosi itu bakal numpuk, akhirnya akan meledak suatu saat gitu. Dan ketika emosi itu meledak, we don't know what will happen ya. Dan gue pernah dengar ada ungkapan segala hal yang datang dari sifatnya emosional akan berakhir emosional. Oke. Dan kalau misalnya emosinya buruk akan berakhir pada hal yang buruk. Kayak gitu. Gua nginget, menurut gue pelajaran terpenting laki-laki regulasi emosi itu adalah dari Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oh, Buya Hamka. Buya Hamka itu punya novel namanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Betul. Beberapa tahun lalu dijadikan film, teman-teman masih bisa akses filmnya tuh. Menurut gue sosok Zainuddin di novel tersebut adalah sosok yang coba Buya Hamka sampaikan bahwa beginilah apabila seorang laki-laki itu meregulasi emosinya. Nah. Dari percakapan antara Zainuddin sama Hayati. Sebenarnya gue nggak inget full percakapannya kayak apa, cuman kurang lebih Hayati minta maaf sama Zainuddin, terus Zainuddin bilang, maaf, kau renggas segenap pucuk pengharapanku, kau patahkan, kau minta maaf. Yeah. Terus Hayati bilang, jangan kejam begitu Zainuddin, kasihanilah aku perempuan yang ditimpa musibah. Kejam.
Terus dia ulangin gitu kan sama Zainuddin, kejam. Begitulah perempuan, dia mengingat semua kekejaman pada dirinya meskipun kecil dan melupakan kekejamannya pada orang lain padahal begitu kekejamannya sendiri pada orang lain. Tidakkah kau lupa di antara kita siapa yang kejam? Lupakah kau siapakah di antara kita? Terus aja disampaikan dengan baik, lugas, terurai dengan jelas oleh Zainuddin. Sakit hatinya di mana, pusingnya di mana, capeknya kayak apa, pengorbanannya kayak apa. Jadi laki-laki tuh meregulasi emosinya ketika dia marah tuh bukan gebrak-gebrak meja, bukan teriak-teriak, sumpah serapah, caci maki gitu. Misalnya kita ngomong sama orang tua kita atau sama teman kita maksain, mungkin itu mau menyampaikan suatu gagasan tapi kita nggak bisa regulasi emosi kita, terus akhirnya caci maki gitu. Laki-laki tuh nggak gitu. Buya Hamka tuh ngajarin kita bagaimana seorang laki meregulasi emosinya itu dengan baik dari sosok Zainuddin itu. Nah teman-teman boleh deh coba nonton percakapan Zainuddin sama Hayati, itu keren banget. Benar. Dan sebenarnya ini jujur ya, gue sebagai cowok, sebagai orang yang mungkin terbiasa juga memendam emosi. Lu juga termasuk berarti ya? Termasuk gue. Gue yakin juga lu termasuk bang. Itu nggak enak banget bang. Gue saking mungkin seringnya memendam emosi, gue pernah mungkin sampai sekarang ya nggak bisa nangis bang. Susah aja gitu. Susah nangis. Ada kejadian yang menimpa gue beberapa bulan yang lalu gitu ya. Itu cukup dahsyat bagi gue. Dan gue tiap kali mengingat itu gue mau nangis. Dimana gue mau nangis banget. Tapi tiap kali gue mencoba nangis nggak bisa nangis. Sampai akhirnya kemarin sempat ada trigger kecil. Gue dengerin lagu dan ada lirik yang itu membuat gue nyentuh. Itu gue nangis setengah jam bang. Gue ambil naik motor, bawa motor dari Cibiru sampai Kiricon, gue nangis di motor. Ada lama itu, jauh loh itu. Lama. Dari Cibiru ke Kiara Condong. Tapi gue bersyukur bang, gue bersyukur akhirnya bisa nangis. Akhirnya gue bisa rilis emosi. Karena selama ini. Sorry, gue boleh tahu lagunya nggak dan dilirik di bagian mananya? Lagunya waktu itu, ini agak islami sih ya. Lagu Maher Zain, judulnya yang Peace Be Upon Him, yang Alaika Sallallahu Muhammad. Nah di situ ada lirik yang bilang. And when my anger makes me blind, I remember that you're mercy for all mankind. Dari situ gue langsung ngerasa, nih gue nih relate. Gue nih lagi marah-marahnya sama orang gitu ya. Gue mau banget ngehantem nih orang, tapi gue mau tetap mercy sama dia gitu. Gue mau tetap baik sama dia karena emang gue punya hubungan emosional yang bagus sama dia sebelumnya gitu ya. Dan itu yang ngebuat akhirnya gue juga nggak bisa rilis emosi, baik itu berupa nangis, baik itu berupa marah. Gue nggak tahu harus cerita ke siapa. Bahkan gue datang ke psikolog hanya untuk nyari orang yang bisa gue sharing cerita gitu ya, gitu. Tapi itu enak banget waktu akhirnya gue nangis. Gue bersyukur banget bisa nangis. Jadi bener rilis emosi itu penting banget. Relasi itu penting banget ya. Oke, jadi ini buat cowok-cowok nih. Jadi teman-teman cowok-cowok sekarang mulai lihat kanan kiri lu, lihat list kontak WhatsApp lu, lihat following di sosial media lu, TikTok dan Instagram lu. Mana yang sahabat lu, mana yang cuma teman lu doang. Kayak kenalan gitu doang. Benar. Lu udah punya sahabat apa belum sih sebenarnya gitu. Terus kenapa sih kita ngebahas ini? Karena ternyata di dalam Islam itu Nabi Muhammad SAW menekankan kita tuh perlu punya sahabat. Perlu bang. Kalau kita tuh harus punya sahabat yang solih, perlu. Kenapa gitu? Nanti teman-teman bisa kalimat rincinya ya, hadis rincinya gitu ya, hujah rincinya. Yang paling sering kita dengar itu adalah bahwa sesama sahabat itu nanti di akhirat kelak bisa saling memberikan syafaat, bisa mengeluarkan seorang sahabat dari neraka ke surga. Betul. Gitu. Sahabat itu sepenting itu. Di sisi lain, bahkan selevel Nabi Muhammad SAW aja itu sampai berdoa dengan 3 doa yang sebenarnya itu pendek gitu ya, tapi ngena banget gitu. Nih coba gue izin bacain ya. Boleh. Ini diriwayatkan sama hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi Muhammad SAW berdoa gini, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu. Oke, kita memohon cintanya Allah. Kita pengen dicintai sama Allah. Standar ya, iyalah standar. Pasti orang pasti gitu. punya kayak gitu. Pasti kayak gitu ya. Tapi doa keduanya juga cinta orang-orang yang selalu mencintaimu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu minta cinta dari orang-orang yang mencintai Allah. Sahabat-sahabat mencintai Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah ya Allah, dekatkanlah aku pada amalan yang membuatku berjalan menuju cintamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Gitu. Itu dari situ aja itu kita paham bahwa pentingnya kita memiliki seorang sahabat. Itu tadi hadis. Kalau misalnya mau coba dimasukin lagi ayat Quran misalnya. Ayat Quran itu cocok ke surat Al-Qasas kalau nggak salah. Surat Al-Qasas ayat 34. Ini kisah persahabatan, kisah sesama penyampai risalah tauhid yang paling terkenal menurut gue di Al-Quran, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Harun. Ya. Tim dakwah yang sering diulang-ulang gitu ceritanya. Benar. Gitu. Nabi Harun juga Nabi Musa juga berdoa sama Allah gitu. Di surat Al-Qasas ayat 34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Nah, agak positif Bang. Sebenarnya di situ kita juga bisa lihat ternyata memang transaksional. Oh iya, ya kan? Ada unsurnya. Ada unsur transaksionalnya. Oke, tapi juga kita tekankan bahwa kita tuh perlu punya sahabat, gitu ya. Tadi kita butuh punya sahabat yang membantu kita untuk meluruskan kita, ngelihat blind spot di dalam diri kita, gitu. Mungkin kita nggak sadar kita sombong, mungkin kita nggak sadar kita ria, mungkin kita nggak sadar perkataan kita ada yang menyakiti orang lain. Kita tuh perlu punya sahabat, kayak gitu. Mungkin dari abang segitu dulu. Dari Hanif ada mau coba nanggapin sesuatu dulu nggak? Gue setuju bang, karena gue juga pernah dengar ungkapan Umar bin Khattab yang mengatakan teman sejati itu adalah dia yang berani mengingatkan kita walaupun kita salah. Jadi memang dari sekian teman kita, itu tuh kalau kata Umar mereka tuh bukan teman sejati, gak semuanya teman sejati. Justru teman sejati adalah mereka yang tidak hanya mendukung kita, tidak hanya mensupport kita, tidak hanya baik sama kita, tapi ketika kita salah, mereka tuh berani buat ngingetin kita. Bahkan kalau sampai perlu kita tonjok, maksudnya mereka nunjuk kita perlu ditonjok. Bahkan kalau misalkan perlu berantem bareng lah ya. Kalau cowok-cowok biasa sebenarnya ya. Biasa. Kita agak kalau lagi bertengkar adu fisik itu sebenarnya umum sih. Biasa kayak gitu. Dan itu yang namanya teman sejati gitu. Gue juga pernah bang nonton cuplikan film ya, ini film jadul sih. Waktu itu yang mainnya si Desta, pemerannya Desta. Desta tuh ceritanya lagi berantem sama siapa gue lupa partner aktornya. Cuman di situ Desta bilang, lu jangan ngaku temen men. Kalau lu ngaku temen, harusnya lu ingetin gue men. Ketika gue salah. Jadi Desta ceritanya kalau nggak salah ceritanya gitu ya. Desta kecewa sama temennya karena ketika dia salah temennya nggak pernah ingetin. Sampai akhirnya Desta terjerumus sampai akibat paling jauh ya, dampak paling jauh, terus itu dia nyalahin temennya. Gitu. Karena temennya nggak pernah ingetin gitu. Nah dari sini nih berarti udah makin clear lah ya betapa kita harus punya sahabat, dan mulai teman-teman cek nih list WhatsApp, Instagram, TikTok semuanya. Nah kalau bisa dibikin kuadran ya bang. Dibikin kuadran ya, mana yang teman, mana yang bisa dipindah dari teman ke sahabat, mana yang ya udah cuma bisa di kuadran temen doang. Benar. Kayak gitu, karena bahkan sebenarnya si jumlah orang berapa sahabat itu ada saran dari syariat Islam. Berapa tuh bang? Ada saran. Jumlahnya kita punya sahabat itu berapa? Menarik banget ya bang Islam. Berapa bang? Jadi di sini ada hujah, ada riwayat dari hadis riwayat Muslim. Oke. Jika seorang Muslim meninggal dunia dan disolatkan oleh 40 orang solih yang tidak melakukan syirik, maka dia akan mudah di alam barzahnya. Dan di alam kuburnya 40 orang solih yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi ada 40 belum tuh. Bisa dicek tuh di list WhatsApp ya, teman-teman kelas, teman-teman kampus, teman-teman kantor, punya nggak lu 40 gitu. Jangan cuman gara-gara gue punya banyak grup buat mabar berarti temen gue banyak. Benar. Gue selalu punya temen buat nongkrong ngopi tiap malam ke kafe berarti temen gue banyak. Benar. Lu perlu bener-bener kategorisasi tadi kata gue sendiri. Kayaknya 10 juga kurang sih bang yang dimakan sahabat orang soleh ya. Iya. Nanti sholatin gue 10 juga kurang. Ini 40 ya. Disarankan kita punya bahkan 40. Itu pun baru meringankan azab. Iya. Belum menjamin kita masuk surga. Sesungguhnya itu hanya untuk meringankan. Kayak gitu. Nah di hadis lain tadi yang di hujah lain yang tadi gue sampaikan, bahkan posisi sahabat itu bisa sampai mengeluarkan kita dari neraka. Nah dari 40 itu mungkin ada tuh. Berarti kan
potensinya dari yang 40. Iya. Makanya punya 40 dulu. Iya. Kayak gitu kan. Itu dari gue sih. Coba dari Benar. lu. Ada yang Tapi mau lu tambahin dulu jangan nggak? hanya, dan sebenarnya di sini juga ada riset yang mau gue bacain bang. Jadi ada riset katanya di Indonesia itu lu tahu kan trending ansos. Iya tahu. Nah itu jadi stigma negatif bang. Orang tuh kayak lu nggak punya temen lu ansos lu. Oke. Orang nggak ada yang suka ya dibilang ansos ya. Akhirnya mungkin sekarang juga kebanyakan trendingnya orang-orang tuh banyak temen supaya nggak dibilang ansos. Oh, Tapi mereka nggak ngefilter Iya, temennya iya, kayak iya, gimana. Yang penting gue punya banyak temen. Yang penting gue punya banyak grup. Yang penting gue main futsal, main ini, main ML. Pokoknya Ini riset tongkrongan. masih baru atau udah lama sih? Ini tahun 2004. Ya Allah. Iya. Berarti ini yang happening banget ya? Happening musim banget. baru. Ya, orang-orang Oke, tuh oke. FOMO Iya. nggak mau dibilang ansos. Akhirnya dia banyak teman, cuman mereka akhirnya nggak bisa ngefilter mana yang sebenarnya teman yang menguntungkan mereka, mana yang enggak gitu kan. Tadi kan kalau abang dalam konteks dunia ukhrawi ya. Iya. Nah, pun juga dalam konteks duniawi sebenarnya banyak banget teman-teman toksik kan. Iya. Dalam perkuliahan aja kita mahasiswa lah. Banyak teman-teman yang akhirnya nggak, malah kita bikin ya tipsen ya nggak sih? Oke. Ya kan? Iya. Terus teman yang malah bikin, apalagi semester akhir nih kan, salah satu gangguan terbesar anak semester akhir ketika skripsian adalah mager skripsi dan gak menemukan lingkungan yang bagus yang mendukung untuk dia skripsian. Lingkungannya ngajak dia main. Ya kan? Oke, Kita oke. merasakan itu kan, Bang. Betul. Merasakan itu kan, Bang. Betul. Ya. Jadi emang perlu banget menyeleksi circle kita ya. Yang ya bukan hanya banyak ya teman-teman, Oh, iya. tapi juga beneficial gitu, beneficial buat kita, buat duniawi kita dan juga buat Ukhrawi kita. benar. Iya, gue sepakat banget tentang nggak mau disebut ansos. Oke. Jadi akhirnya banyak temen, padahal nggak benar-benar deket, benar-benar nggak ya sebagian ada yang toxic gitu. Di sisi lain sebenarnya ada juga yang overclaim introvert. Gimana? Overclaim introvert. Oh, gue tuh orangnya introvert gitu. Terus dia kelamaan scrolling. Cowok-cowok ya udah kayak gue orangnya emang gak suka berteman deh. Kayak gue orangnya emang susah aja buat kenalan deh gitu. Itu kadang-kadang di cowok-cowok juga ada tuh gue lihat fenomena itu gitu. Dia overclaim dia introvert. Padahal sebenarnya dia itu udah stres, udah depresi, dalam posisi depresi. Maka dia sibukkan diri dia, coping mechanism dia supaya dia nggak depresi. Itu dia kebanyakan banget, kelamaan banget main games. Nge-games mulu, begadang nge-games gitu. Itu tuh sebenarnya udah tanda-tanda lu tuh butuh manusia untuk rilis emosi lu. Benar. Gitu. Kebanyakan main games atau dari main games terus main futsal, dari main futsal terus nongkrong begadang, ketawa ketiwi, nyari lawakan-lawakan di YouTube, stand up. Benar. Sebenarnya ini tuh lu tuh udah stres, lu tuh butuh orang kayak Kita gitu. butuh bahan ketawa buat ngelupain stres kita. Iya Ya kan? gitu. Cuman ya itu tadi karena kita pikir kayaknya aneh deh kalau cowok cerita ke laki-laki, nah itu kurang tepat gitu. Laki-laki nggak bercerita. Laki-laki tidak bisa bercerita. Nggak bercerita juga bunuh diri. Tiba-tiba bunuh diri, ngeri banget kan gitu. Iya. Nah di sini mungkin yang mau paling gue garis bawahi adalah berarti keharusan kita punya sahabat ya. Kita perlu ngupain banget punya sahabat. Itu ada namanya 5 tahapan pertemanan. 5 tahapan pertemanan. 5 tahapan pertemanan. Oke, apa aja Pertemanan gitu. Ini sebenarnya secara umum udah sering dibahas, cuma coba diulangin aja. Kalau istilah-istilah Arab nih gitu, pertama tuh ada ta'aruf gitu ya. Ta'aruf berarti kenalan. kenalan. Ada kenalan gitu. Ta'aruf, ada tafahum, Tafahum berarti saling memahami. saling memahami. Ada tafahum, ada ta'awun, takaful, terakhir itsar. Ta'awun Ada itu saling menolong, Menolong. saling memahami, saling menolong, begitu ya. Kemudian ada lagi saling menanggung. Gue takaful. gak tahu tuh bedanya saling menolong sama saling menanggung tuh. Oke, mungkin beda tingkatan ya. Beda, kayaknya beda pengorbanannya. Iya. Karena yang terakhir itu itsar. Apa tuh? Itsar itu mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Iya, mendahulukan. Jadi kita sebenarnya dalam kondisi yang gak baik-baik aja, oke. tapi kita tetap nolongin orang lain. Itu pahalanya juga besar. Oke. Gitu. Ini ada 5 tingkatan pertemanan. Itu real bestie tuh kalau udah isar tuh. Iya, udah paling tinggi kalau di Itsar tuh. Nah, maka
tadi yang kuadran tadi yang Hanif bilang, lu mulai tuh temen-temen lu di WhatsApp, di TikTok, di Instagram tuh lu lihat gua sama dia masih ta'aruf apa udah tafahum. Iya. Ini udah takaful apa udah ta'awun gitu. Yang ini bisa dinaikin apa enggak gitu. Itu di kuadran. Kenapa? Karena sebenarnya itu tadi ada beberapa yang toxic. Jadi benar-benar harus dipilah. Karena karena Nabi Muhammad SAW juga meminta cintanya orang-orang yang solih itu ya yang harus kita bahas. Cintanya orang-orang yang solih yang mencintai Allah. Jadi yang kita pinta itu adalah cintanya orang solih. Jangan sampai orangnya tidak solih tapi kita bersahabat dekat. Jangan sampai orangnya tidak solih tapi kita kemudian mencintai dia gitu. Itu jangan sampai gitu. Tidak solih itu kan nggak harus artinya penjahat, ahli maksiat kan nggak harus ya, nggak harus. Bisa juga non muslim kan. Maka kita perlu benar-benar melihat kategorisasi tersebut gitu. Ambil contoh gini misalnya. Menurut gua salah satu tolak ukur kedekatan gitu ya. Kita sama orang lain itu bisa diukur dari 3 hal. Ini versi gua ya. Yang pertama itu inside jokes. Ini yang paling gampang bisa diukur. Oke. Inside jokes itu kan mudahnya adalah kita tidak saling berkata-kata, saling tatap-tatapan mata antara 2 orang, kemudian ngelihat sesuatu terus kita bisa ketawa bareng. Gua sering tuh kayak gitu. Iya kan? Atau mungkin biasanya gue kalau kayak itu ngejulitin orang sih bang. Misalkan ada orang freak nih ya. Nih orang gue udah teman gue emang udah sepakat nih orang freak. Okay. Terus ketika si orang nih melakukan freaknya, kira cuman terus tawa ngakak. Nah itu namanya inside jokes. Nah itu bisa diartikan berarti Hanif sama temen yang itu deket. Oke. Karena untuk saya dapat inside jokes itu luar biasa menurut gue. Dimana 2 kepala orang yang berbeda, yang isi kepala dan isi hatinya itu udah akumulasi dari puluhan tahun buku-buku, film-film, pertemanan, parenting baik, parenting buruk, gitu segala rupa, tapi bisa tanpa saling berkata-kata, lihat-lihatan mata, terus berbahagia bersama. Benar. Inside jokes itu keren banget. Benar. Itu jadi bisa di salah satu tolak ukur inside jokes. Oke, pertama itu. Yang kedua itu adalah pinjem duit. Pinjem duit Itu penting. Pinjem duit itu jadi salah satu tolak ukur kita tuh udah deket sama orang tersebut apa belum. Oke. Terlepas nanti kita dipinjemin atau enggak, tapi kita tenang. Benar. Pinjem duit itu menurut gua adalah posisi yang krusial. Karena ketika kita pinjam duit itu kita kasihan banget kan. Yeah. Kita akan berikan kemana wajah kita yang pikarun ini, yang butuh ditolong ini, akan kita hadapkan ke siapa gitu. Benar. Gitu. Jadi harga diri tuh yang ngomongin. Harga diri juga soalnya kan. Pinjam duit itu jadi hal yang penting. Nah, lu kalau pinjam duit ke siapa? Ragu nggak? Kalau ke teman, kalau ke sahabat itu kita nggak ragu buat pinjam duit. Terlepas sahabat kita ini minjemin atau nggak minjemin, kita lapang dada. Benar. Gitu. Nah, nanti orang yang dipinjemin duitnya nggak enakan. Aduh, sebenarnya gue nggak punya duit, tapi dia sahabat gue. Gue lagi nggak pegang nih, tapi gue tahu siapa yang kira-kira bisa gue pinjemin. Tunggu bentar ya, kayak gitu. Saling itu tadi ya, saling menolong, saling menanggung, gitu, saling mendahulukan gitu. Jadi itu bisa kelihatan di pinjam duit. Yang ketiga itu adalah ketika kita melakukan 2 hal. Apa tuh? Nginep bareng sama traveling. Ini sejalan sama apa kata Umar bin Khattab nggak sih bang? Gue nggak tahu gimana sih. Jadi Umar bin Khattab tuh gue pernah baca. Jadi Umar bin Khattab bilang kalau kamu mau tahu ya, atau kalau kamu mau membangun hubungan yang dalam dengan seseorang ya, hubungan yang erat dengan seseorang, maka lakukanlah 3 hal. Atau cari tahulah dengan melakukan 3 hal. Pertama adalah bermalam bersama ya, nginep ya. Misalkan gue nginep di kosan lu atau lu nginep di kosan gue. Terus yang kedua adalah melakukan perjalanan jauh ya, bareng-bareng ya, traveling bareng. Yang ketiga itu berniaga atau bermuamalah. Itu kata. Baru tahu lah ada ininya. Ada ya? Ada. Masya Allah. Balik lagi, Islam tuh ternyata sudah memberikan kita guideline cara berteman. Benar. Guys. Kitanya aja yang gak buka-buka referensi gitu. Dan sebenarnya itu juga linear bang. Ada penelitian nih bang ya. Jadi pernah ada penelitian di Jakarta pada klien Gen Z gitu ya, yang mengungkap bahwasanya kedalaman hubungan itu ya, itu ditentukan oleh seberapa terbuka seseorang berbagi personal. Maksudnya tadi ketika bermalam gak mungkin gak ngobrol dong. Betul. Pasti ngobrol kan. Ya. Dan makin deep talk lah ya. Ya. Gitu. Ketika melakukan safar gitu ya, ketika berniaga pasti kan itu aib-aib diri ya, atau mungkin hal-hal yang tadi yang privasi buat orang lain jadi keluar gitu kan. Namanya juga traveling, perjalanan jauh kan. Benar. Dan itu pun ternyata menurut penelitian itu memang bagus atau membantu untuk
memperdalam sebuah hubungan. Oke, membantu memperdalam sebuah hubungan. Ini juga jadi tips buat teman-teman. Jadi si kuadran tadi yang udah lo buat itu klasifikasi temen-temen. Nah satu-satu tuh lo inepin kosannya. Iya. Siapa yang belum gue inepin nih? Terus atau enggak Siapa yang belum gue pinjemin duitnya? Jangan, itu namanya kurang ajar. Itu kurang ajar juga. Atau ajakin traveling. Di situ lu bisa ngukur. Oh kalau ke yang ini nih dia solih nih. Gue harus jaga persahabatan sama dia. Kalau yang ini nih ini agak ini juga ternyata dia agak galak juga ya, gue temenannya takut juga nih gue kalau gue yang kepengaruh sama dia gitu. Nah mungkin itu jadi metodenya kali ya. Benar, bisa jadi salah satu metodenya. Karena kenapa sih kita nggak boleh sama orang yang tidak solih itu bersahabat dekat? Tidak solih itu kan nggak mesti penjahat ya. Ya. Tidak solih itu kan nggak mesti penjahat, kan boleh jadi aja ada dosa-dosa yang sifatnya individual, personal, tertutup gitu kan bisa aja yang dilakukan. Tidak diketahui publik gitu, dosa-dosa itu pasti tetap aja ada ya, kayak gitu. Manusia. Tapi kenapa sih sebaiknya kita bersahabat itu dengan orang solih dan bukan yang dengan tidak solih? Karena kalau kita punya hutang jasa dengan orang yang tidak solih, hutang jasa karena kita pinjam duit dia, karena kita pinjam motor dia, atau kita udah pernah melakukan perjalanan panjang bareng bersama dia, udah deep talk sama dia, tapi dia sebenarnya adalah seorang yang misal dia suka minuman keras atau dia senang banget nonton video porno gitu. Kita tuh nanti jadi memaklumi atau membiarkan dosa-dosa tersebut, kemaksiatan tersebut. Dan itu tuh sebenarnya menurut gue somehow di titik tertentu bakal ketularan ke kita. Gue juga nggak tahu, gue minta tolong dibantu juga nih sama Hanif. Kalau nggak salah ada semacam petunjuk kayak kalau kita mainnya sama ini kita bakal jadi kelihatan kayak mereka. Kalau kita mainnya sama ini kita akan aroma kita akan kayak mereka juga. Iya benar. Ada sebuah hadis ya, hadis Rasul yang mengatakan bahwasanya, gue pernah baca ya. Kalau nggak salah redaksinya adalah jika kita berteman dengan tukang parfum, ya, maka kita pun akan ikut-ikutan wangi ya. Karena terciprat dari parfumnya itu. Dan kalau misalnya kita berteman dengan pandai besi, maka kita pun akan kena baunya, akan kena kotornya. Nah itu bisa diperhatikan dalam sebuah pertemanan. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita pun insya Allah akan kecipratan baiknya. Gue yakin juga semua teman-teman di sini juga ngerasa kalau misalkan lu punya teman yang baik, yang soleh, pasti akan segan ya buat gak ikutan soleh. Betul, ada tertarik gitu ya. Nah benar. Misalkan gue lagi jalan bareng nih, temen gue rajin sholat, masih ya temen gue sholat, gue kagak sholat, ya kan? Pun begitu juga, ketika kita punya teman-teman buruk nih, kita bakal sungkan, bakal segan buat menolaknya. Katakanlah nih kita harus skripsian, tapi teman kita ngajak kita main, kita nolaknya susah. Apalagi tadi kalau misalkan lu bilang kita punya hutang jasa, susah kan? Oh itu makin berat makin jadi susah. Ngerasa jahat justru. Bener. Padahal cuma ngajakin main. Jahat untuk meninggalkan sesuatu yang jahat, ya kan? Jadi pusing tuh kita tuh. Nah itu mungkin itu yang toxic relationship kayak gitu juga ya. Benar. Dalam pertemanan. Makanya penting buat memilah-milah sebenarnya pertemanan kita, gitu ya. Untuk kemudian kita dapat teman-teman yang memang ya mensupport kita, ngasih kita benefit, nggak cuman duniawi tapi juga ukhrawi, gitu ya. Gitu sih bang, menurut gue mau mereview sedikit tadi tingkatan kali ya tentang boleh. Persahabatan pertemanan itu ya. Pertama tadi ada ta'aruf, saling mengenal. Ini standar banget lah. Kita tuh sebenarnya cowok-cowok tuh lebih sering di tingkatan ta'aruf doang, saling kenal. Dengan Mobile Legend bareng, futsal bareng, nongkrong begadang bareng, itu sebenarnya sampai di situ aja. Tapi kita nggak pernah benar-benar sampai ke tafahum. Tafahum itu adalah kita saling memahami. Saling memahami itu respect each other. Kalau di sini hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa Allah mewahyukan kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Nah itu tafahum. Respect each other. Itu menghargai ya. Iya. Tahu kelebihan orang lain, tahu kekurangannya orang lain gitu. Enggak juga kita jadi angkuh atau bahkan kita sering ngomentarin kekurangannya dia mulu gitu. Itu enggak tafahum tuh berarti. Bahkan menjadikan itu sebuah bahan bulian misalnya. Wah, itu jahat sih. Itu jahat sih. Meskipun orangnya ketawa-ketawa aja ya, tapi kan kita enggak tahu tuh hatinya. Makanya itu tingkatan tafahum tuh di sana gitu. Nah, naik dari tafahum itu adalah ke ta'awun. Ta'awun itu saling menolong. Saling menolong itu empati. Saling menolong tuh empati.
Di sini hujahnya itu adalah hadis riwayat Muslim. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Ini gue pernah banget ngalamin kayak gitu. Jadi gue pernah janjian sama temen gue, sahabat gue Izudin, mau kita olahraga bareng di Gasibu. Gitu, gue nelfon dia kan, dia di daerah Bandung, gue start dari kampus dari kosan. Bro gimana jadinya, ke Gasibu nggak kita olahraga nggak? Terus dia bilang, aduh nggak jadi bro, nggak kesana gue. Lah kenapa nggak jadi? Kita kan tadinya mau olahraga, kita udah komitmen nih bakal rutin olahraga lah gitu. Terus kata si Izudin gini, dia bilang nggak bisa olahraga gue, soalnya tenggorokan gue sakit, kata dia gitu. Terus begitu dia ngomong gitu, gue langsung amazed gitu, gila, uhwah antara tenggorokan dan kaki itu kuat banget. Kagak nyambung pak, lo kan lari nggak pakai teronggokan nggak gini. Tiba-tiba kepikiran gitu saya, oh berarti solid banget nih leher sama kaki, gara-gara sakit tenggorokan jadi nggak bisa diajakin olahraga. Oke. Itu yang kemudian disebut dengan ta'awun, empati ya, antar satu sama lain. Nah tingkatan berikutnya itu adalah takaful. Takaful itu adalah saling menanggung. Tadi bahasa ininya saling menanggung ya, diterjemahkannya tuh saling menanggung. Nah kalau ini tuh langsung dijaminkan ukhrawi, rewardnya tuh ukhrawi. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Itu takaful. Gitu. Nah, tingkatan tertingginya tadi adalah itsar, mendahulukan orang lain, bahkan dalam posisi kita itu lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi saking kita sayang, karena kita beriman gitu, kita sayang, jadi kita bantuin saudara kita itu. Tapi kalau nggak salah isar tuh gue pernah dengar ada pengecualiannya bang dalam hal muamalah ibadah. Oh iya betul. Iya. Gimana tuh bang? Kalau misalnya nih ya, saf pertama waktu sholat. Iya. Sebenarnya itu nggak boleh itsar. Nggak boleh itsar. Nggak boleh. Mangga. Sebenarnya itu nggak boleh. Iya. Kita harus rebutan. Harus fastabiqul bil khairat kalau bagian sebelah situ. Kayak gitu sih. Nah dari Hanif ada ini lagi yang kira-kira bisa melengkapi. Nah terkait ini hubungan ini ya. Iya. Hubungan ini. Gue pernah baca bang, gue beringat ada hadis yang ini menarik bang. Ternyata kualitas pertemanan kita dengan teman-teman kita itu berbanding lurus dengan kualitas keimanan kita. Sekali lagi ulangi. Kualitas pertemanan kita dengan teman-teman kita itu berbanding lurus atau berkorelasi dengan kualitas keimanan kita. Jadi hadisnya begini bang, redaksi ya kalau nggak salah. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, gitu ya. Jadi di sini ngomonginnya keimanan. Iman. Tapi indikatornya adalah kualitas pertemanan dia dengan saudaranya. Oh iya. Ya. Ini gue jadi keinget juga ada ucapan dari Kiai Haji Fahmi Zarkashi, ya Hamid Fahmi Zarkashi, beliau adalah rektor Unida Gontor. Beliau bilang kesolehan ritual itu harus tampak pada kesolehan sosial. Karena emang tujuan kita beriman, tujuan kita soleh setelah ritual, ya supaya kita soleh secara sosial, gitu ya. Untuk apa kita beriman, untuk apa kita soleh, untuk apa kita rajin sholat, kalau pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak disukai oleh tetangga-tetangga kita, oleh teman-teman kita, gitu kan? Kan nggak korelatif kan ya. Makanya banyak orang ini orang rajin sholat cuman lidahnya tuh tajam banget ya, gitu kan? Iya. Nah maka memang kualitas keimanan kita itu harus ditampakkan pada kualitas pertemanan kita, dan kita sebenarnya bisa ngecek kualitas keimanan kita dengan kita ngecek kualitas pertemanan kita. Oh iya. Kalau ternyata kualitas pertemanan kita masih kurang, ya belum sampai ke tahap tafahum, takaful, ya ta'awun, isar apalagi ya, mungkin iman kita masih bermasalah. Gitu. Oke, ini insight baru banget sih. Gue nggak dapet kalau bisa ternyata bisa ditarik kayak gitu. Cuman ada sedikit catatan kaki kalau menurut gue terkait hadis tersebut gitu. Ketika tidak beriman seorang hamba sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini menurut
yang setangkap gue dan gue pahami gitu ya dari ngaji-ngaji dengan guru-guru kita, ini tuh bukan teknis sebenarnya, dia filosofis. Dia bukan teknis, dia filosofis. Filosofis tuh artinya maknanya begini, kalau kita buat salah maunya dimaafkan. Jadi kalau orang lain buat salah kita maafin. Kalau misalnya kita buat salah kita pengen dikasih kesempatan kedua. Kalau orang lain buat salah maka kita harus kasih kesempatan kedua. Arti mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri tuh kayak gitu. Filosofi. Karena kalau secara teknis sebenarnya kita nggak boleh mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Karena tiap orang tuh love language-nya beda-beda nggak sih? Nah, benar. Kita tuh harus perhatikan itu juga. Act of service. Ada physical touch, word of affirmation. Kalau gue kayaknya act of money sih bang. Act of money. Boleh kasih duit dulu kayak gue ya. Happy itu lo langsung. Happy. Oh iya. Itu bestie bang. Auto bestie. Langsung jadi sahabat ya. Bener. Itu mah gue juga kayaknya. Nah itu kita harus perhatikan love language orang-orang di sekeliling kita tuh apa juga gitu. Si 40 orang itu yang tadi kita sebut, kita tuh tahu love language mereka apa dan love language kita apa, kita sampaikan sama mereka supaya mereka juga mudah untuk kemudian menjaga keimanan dalam mewujudkan persahabatan yang sehat gitu. Kalau dari gue kayak gitu sih. Dan juga betapa pentingnya cowok-cowok itu punya circle terbaik, punya teman-teman yang baik. Benar. Dan juga tadi sedikit menambahkan tadi narasi hadis tidak beriman itu bukan diartikan secara teknis tidak beriman ya. Tapi imannya tidak sempurna, kurang sempurna. Akan lebih sempurna kalau misalkan kita bisa menampakkan keimanan kita lewat kualitas pertemanan kita, lewat sosial kita. Gitu. Akhirnya orang pun merasakan efek dari keimanan kita. Kan Islam pun kan artinya salam ya, perdamaian kan. Gitu. Kalau misalkan orang-orang di sekitar kita tidak merasakan kedamaian dari diri kita, ya mana Islamnya nih? Katanya lu muslim, katanya lu mukmin, katanya lu soleh, rajin sholat, tapi nggak tampak nih, gue nggak ngerasa keimanan lu nih, gitu bang. Maka buat cowok-cowok, mari kita saling menyelamatkan, dan cowok-cowok mari kita saling mendamaikan satu sama lain. Betul. Nggak cuman kita rukun soal Mobile Legend, artinya kita nggak cuman kompak soal begadang, tapi kita juga bisa saling menyelamatkan di akhirat kelak. Amin. Akhirul kalam, kita tutup kesempatan ini untuk kita bahas bahasa yang lain di Bincang Isu. Kalau yang punya saran-saran boleh komen di bawah ini. Betul. Sampai jumpa.